Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, pernahkah kamu berpikir, seandainya orang yang kita cintai bisa berbicara dari alam sana, apa yang akan mereka katakan kepada kita? Terkadang, kita terlalu sibuk dengan dunia, hingga lupa bahwa waktu tak akan pernah menunggu siapapun. Hari ini, izinkan aku bercerita tentang seorang anak yang kehilangan ibunya, dan bagaimana kehilangan itu mengubah seluruh hidupnya. Sebuah kisah yang mungkin akan membuat kita menunduk dan menangis. Namanya Hasan. Sejak kecil, ia dibesarkan hanya oleh seorang ibu yang sederhana. Ayahnya meninggal dunia ketika Hasan baru berusia 8 tahun. Ibunya bekerja keras, mencuci baju orang, menjahit, bahkan kadang hanya makan 1 kali sehari demi memastikan anaknya bisa bersekolah. Setiap malam, Hasan sering melihat ibunya salat begitu lama, hingga dahinya menghitam bekas sujud. Tapi entah kenapa, Hasan yang tumbuh remaja malah semakin jauh dari Allah. Ia merasa hidupnya berat, miskin, dan seringkali marah pada keadaan. Suatu malam, ibunya berkata dengan lembut, "Nak, kalau hidup terasa sempit, jangan marah pada dunia. Mungkin Allah sedang menunggumu untuk kembali." Hasan hanya diam. Dalam hatinya ia berkata, "Kembali kemana? Hidup ini saja sudah cukup menyakitkan." Tahun berganti, Hasan yang remaja telah menjadi seorang pemuda. Ia mulai bekerja di kota, sibuk mengejar uang dan kesenangan dunia. Telepon dari ibunya jarang dijawab. Pesan singkat tak pernah dibalas. Kalaupun pulang ke rumah, ia lebih sering menghabiskan waktu untuk tidur dan mengeluh tentang betapa lelahnya hidup. Suatu hari, ibunya menatapnya dengan penuh kasih sambil tersenyum. "Nak, ibu sudah tua. Kalau nanti ibu tiada, jangan lupa doakan ibu." "Ya." Namun, Hasan malah menjawab dengan ketus, "Bu, jangan bicara yang aneh-aneh. Saya capek. Hidup ini sudah susah. Jangan ditambah sedih." Wajah ibunya seketika menunduk. Air matanya jatuh perlahan. Namun beliau tetap berusaha tersenyum. "Baiklah, Nak. Ibu hanya ingin kamu bahagia." Kalimat itu ternyata menjadi kata-kata terakhir yang Hasan dengar langsung dari ibunya. Keesokan paginya, Hasan berangkat kerja tanpa berpamitan. Sore harinya, ia mendapat kabar dari tetangga, "San, ibumu jatuh di dapur, sekarang di rumah sakit." Ia berlari secepat yang ia bisa, menembus keramaian dengan jantung yang berdebar kencang. Tapi ketika ia tiba, tubuh ibunya sudah terbujur kaku. Tersenyum tenang seakan tak lagi menanggung beban dunia. Tangannya masih erat menggenggam tasbih. Di bawah bantalnya, ditemukan sebuah surat kecil yang belum sempat dikirimkan. Dengan tangan gemetar, Hasan membuka dan membacanya. Tertulis dengan goresan yang mulai goyah. "Untuk anak ibu, Hasan, ibu tahu kamu sedang sibuk mengejar dunia. Ibu tidak marah, Nak. Ibu hanya rindu. Ibu rindu mendengar suaramu. Walau hanya sekadar assalamualaikum, Bu. Ibu tidak punya apa-apa untuk diberikan selain doa yang tak pernah berhenti. Kalau nanti ibu tak ada, jangan menangis terlalu lama. Tapi tolong doakan ibu, karena di sini doa anaklah yang bisa sampai. Maaf kalau ibu sering merepotkan. Ibu hanya ingin kamu masuk surga bersama ibu." Hasan menutup surat itu dengan air mata yang membasahi kertas. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bersujud sambil menangis terseduh-seduh, memanggil nama Allah yang selama ini ia lupakan dalam kesibukannya. Hari-hari setelah kepergian ibunya, terasa begitu hampa. Rumah menjadi sepi. Tak ada lagi suara lembut yang memanggil namanya saat pagi tiba. Setiap kali ia masuk ke kamar ibunya, aroma minyak kayu putih dan sajadah yang masih terlipat rapi membuat dadanya terasa sesak oleh penyesalan. Hasan pun mulai salat, awalnya dengan derai air mata, lalu dengan penyesalan yang mendalam, dan akhirnya dengan cinta yang tulus kepada Sang Pencipta. Suatu malam, di sepertiga malam terakhir, ia bermimpi bertemu ibunya. Dalam mimpi itu, ibunya tampak bersinar dengan wajah yang begitu tenang. Hasan berlari dan memeluknya erat sambil menangis. "Bu, maaf, Hasan durhaka. Hasan lupa sama ibu. Hasan lupa sama Allah." Ibunya tersenyum, lalu memegang pipinya dengan lembut. "Nak, ibu sudah maafkan sejak lama.
Tapi tolong, teruslah kirim doa untuk ibu. Karena doa anak yang saleh adalah cahaya untuk orang tua di alam kubur. Perlahan, sosok itu memudar. Dan Hasan terbangun dengan wajah yang basah oleh air mata. Sejak hari itu, tak pernah sehari pun ia lewatkan tanpa mendoakan ibunya. Beberapa tahun kemudian, Hasan telah menjadi seorang guru ngaji di kampungnya. Ia sering menasihati anak-anak didiknya agar tidak pernah melupakan jasa orang tua. Di ruang kecil tempat ia mengajar, tergantung sebuah bingkai berisi tulisan tangannya sendiri untuk ibu di surga. Maafkan anakmu yang dulu sombong dan lalai. Sekarang aku tahu. Doa ibu adalah jalan hidupku. Ibu, terima kasih sudah mencintai tanpa syarat. Semoga Allah memelukmu dengan rometenia yang luas. Setiap kali ia membaca tulisan itu, air matanya kembali jatuh. Tapi kali ini, bukan karena penyesalan, melainkan karena rasa syukur yang mendalam. Ia sadar, kehilanganlah yang akhirnya membuatnya menemukan kembali jalan menuju Allah. Sahabat, kisah Hasan mengajarkan kita sesuatu yang mungkin sering kita lupakan. Cinta orang tua adalah jembatan menuju ridha Allah. Jangan tunggu mereka pergi untuk mulai berbakti. Jangan tunggu mereka diam selamanya untuk merasakan penyesalan. Karena saat mereka telah tiada, hanya doa yang bisa menembus jarak antara dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya. Kalau hari ini ibumu masih hidup, peluklah dia. Katakan bahwa kamu mencintainya. Kalau ayahmu masih ada, cium tangannya, dan mintalah ridha mereka. Tapi kalau mereka sudah tiada, maka jangan biarkan 1 hari pun berlalu tanpa untayan doa untuk mereka. Karena mungkin di alam sana, mereka sedang tersenyum bahagia setiap kali namamu disebut dalam sujudmu. Sahabat, hidup ini terlalu singkat untuk menunda kebaikan. Sebelum semuanya terlambat, mari kita kirimkan 1 doa yang lembut untuk mereka. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan ke orang-orang yang kamu sayangi, dan ikuti channel ini untuk kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.